Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini kami akan menjelaskan hasil program atau presentasi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jody Alfonso Siahan dengan NIM 12S24039. Perkenalkan Pak, nama saya Ventiola Rohatina Pitupulu dengan NIM 12S24042. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas praktikum kami, yaitu untuk topik control structure. Sebelumnya kami akan membacakan soal terlebih dahulu. Di tugas pertama yaitu ada next 3 months. Soalnya yaitu tuliskan sebuah program yang akan membaca sebuah masukan dari std input berupa bilangan bulat X, di mana X sama dengan 1, 2, 3 sampai ke 12. X adalah representasi dari bulan dalam satu kalender. Nilai 1 mempresentasikan bulan Januari, nilai 2 mempresentasikan bulan Februari, dan seterusnya. Di sini akan ada declare X, di mana X itu akan menyimpan eh, jumlah bulan dalam satu tahun tersebut, yaitu mulai dari tahun Januari, dari bulan Januari sampai ke bulan Desember. Selanjutnya, berdasarkan nilai X, tuliskan 3 nama bulan dimulai dari bulan yang direpresentasikan oleh nilai masukan. Setiap nama bulan dituliskan dalam satu baris keluaran ke std output. Sebagai contoh, jika nilai masukan X adalah 3, maka program akan memberikan keluaran sebagai berikut. Di sini, jika nanti kita menginput X-nya itu adalah 3, maka akan muncul nama-nama yang berjumlah 3, yang dimulai dari eh, X sama dengan 3. 3 di sini kita representasikan seperti yang sebelumnya itu sebagai Maret. Maka akan muncul 3 buah bulan, sebanyak 3 bulan yang dimulai dari Maret. Mulai dari Maret, April, dan Mei, di mana jumlahnya itu 3 bulan. Lalu selanjutnya, jika berdasarkan nilai masukan jumlah bulan dalam setahun kurang dari 3 buah, maka diulang ke bulan awal. Harap diperhatikan karena terjadi perlintasan tahun, maka di antara keluaran bulan terakhir yaitu Desember dan awal Januari diselipkan keluaran New Year. Sebagai contoh, jika masukan X adalah 11, maka program akan memberikan keluaran yang sebagai berikut. Artinya di sini jika nanti kita menginputkan X-nya itu adalah sama dengan 11, maka di perselangan atau di antara Desember bulan terakhir dengan bulan awal yaitu Januari akan ada eh, ini New Year. Maka outputnya akan sebagai berikut, yaitu 3 buah bulan dan akan ada di antara Desember, Januari, New Year. Selanjutnya Pak, kami akan menjelaskan program yang telah kami buat. Baik, Pak. Di sini saya akan membacakan tugas program hasil program kami, Pak. Yang pertama, kami membuat header yaitu include stdio.h yang gunanya untuk fungsi output dan untuk fungsi input dan output seperti scanf dan printf. Yang kedua, selanjutnya kami membuat in main buka kurung in underscore argumen c, char argumen v, di mana in main ini adalah fungsi utama program. In dot argumen c dan char argumen v ini digunakan untuk menangani input dari command line. Tetapi dalam program ini input ini tidak digunakan. Selanjutnya kami membuat sebuah proses input di mana inx. Nah, jadi inx ini digunakan untuk memasukkan jumlah nama bulan tersebut. Maka kami membuat scanf buka kurung tanda petik persen d, dan x. Nah, di mana jika kita memasukkan angka atau nilai 5, yang berarti bulan yang dipilih adalah bulan Mei. Selanjutnya, kami membuat sebuah program untuk menyimpan nama bulan. Nah, kami membuatnya itu dalam array, di mana char months underscore name, di mana ini adalah array yang menyimpan nama-nama bulan dalam bahasa Inggris, yaitu kami membuat bulan-bulannya yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan yang terakhir yaitu Desember. Lalu di sini kami membuat perulangan untuk mencetak 3 bulan, di mana kami membuat for buka kurung in i sama dengan 0
koma I lebih kecil 3 dan I increase, di mana I sama dengan 0 ini dinyatakan sebagai angka yang pertama. Maka dari itu I dimulai dari 0. Lalu I lebih kecil dari 3. Ini dimaksudkan selama I kurang dari 3, maka program tersebut masih berjalan. Dan jika kondisi tersebut terpenuhi, maka program tersebut akan berhenti. Lalu kami menghitung indeks, di mana indeks sama dengan buka kurung X kurang 1 ditambah I tutup kurung persen 12. Kenapa di sini X kurang 1? Karena input X berada dalam rentang 1 sampai 12. Jadi kita kurangi 1 agar bulan Januari sesuai dengan indeks 0. Lalu di sini kenapa tambah I? Karena I ini menentukan pergeseran bulan. Jadi jadi kita misalkan I sama dengan 0, maka itu bisa kita bilang sebagai bulan yang pertama. Yang kedua I sama dengan 1, itu bisa dinyatakan sebagai bulan yang kedua. I sama dengan 2 itu sebagai bulan yang ketiga, dan sampai I sama dengan 11 itu sebagai bulan yang terakhir atau yang ke-11. Lalu di sini kenapa persen 12? Karena karena jika indeks melebihi 11 atau bulan Desember, hasilnya akan kembali ke 0, yang dimana itu bulan Januari. Jadi di sini gunanya untuk mencegah kesalahan indeks di luar batas array. Lalu selanjutnya kami membuat eh, sebuah program untuk pergantian tahun, di mana if buka kurung indeks sama dengan 0 dan I tidak sama dengan 0. Nah, jadi di sini indeks sama dengan 0 itu sebagai bulan Januari dan bukan iterasi pertama atau tidak sama dengan 0. Jadi di sini kami membuat print F New Year. Nah, di sini untuk mencegah eh, pada pergantian tahun, di mana jadi kan nanti kan Desember Januari. Nah, di situ kan terjadinya sebuah pergantian tahun, maka kami akan membuat print F New Year. Lalu di sini kami membuat atau mencetak nama bulan. Baik Pak, sorry, maaf Pak. Jadi Pak, indeks sama dengan 0 ini digunakan untuk menentukan bulan, bulan dalam array berdasarkan input X yang tadi di sini. Maka jika kita memasukkan angka atau nilai dari X ini, maka nanti indeks sama dengan 0 ini yang menentukan. Misalnya kita tadi menyatakan indeks sama dengan 0. Jika kita masukkan 0, maka itu adalah bulan Januari. Itulah selanjutnya. Lalu I tidak sama dengan 0 ini, yaitu dinyatakan I adalah variabel penghitung dalam perulangan. For buka kurung I sama dengan 0, I lebih kecil dari 3, I increase. Di mana I tidak sama dengan 0 ini berarti kita bukan, di mana berarti bukan dalam iterasi pertama. Artinya bulan Januari muncul setelah iterasi pertama, menandakan kita baru saja melewati Desember ke Januari, ke bulan Januari. Lalu selanjutnya kami mencetakkan nama bulan, di mana kami membuat printf buka kurung tanda petik %s /n, mounts underscore name index. Lalu langkah terakhir kami menyelesaikan program dengan membuat return 0. Lalu di sini kami akan menjalankan program yang telah kami buat. Coba ke apa?
Sebelumnya Pak, kami akan memanggil si compiler GCC untuk sebelum menjalankan program kami. Let's see, 10 min o 1001 underscore 01. Di barisan yang pertama ada March. Sebelum 01. Baik Pak, inputan yang pertama yaitu ada March. Maaf Pak, di sini di inputannya itu kita akan memasukkan X sama dengan 3, maka kita akan menginput 3. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa output yang keluar sesuai dengan pada yang diminta pada soal, yaitu March, April, dan Mei. Selanjutnya kami akan menginput X sama dengan 11. Underscore 01. Kita menginput X-nya itu sebagai 11. Kita lihat di sini output yang keluar dari program yaitu ada November, Desember, New Year, dan juga Januari. Yang dimana ini sesuai pada soal yang kita punya. Bahwa di antara Desember dan juga Januari akan ada diselipkan keluaran New Year. Dimana akan ada jumlah 4 barisan di output yang untuk inputan yang kedua. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang telah saya bacakan tadi Pak. Nah baik Pak, di sini kita dapat lihat New Year, di mana tadi saya sudah jelaskan for buka kurung in i sama dengan 0, i lebih kecil dari 3. Nah Pak, di sini kan kita dapat lihat Desember, New Year, Januari. Nah, jadi dapat kita simpulkan jika bulan Desember mengalami pergantian tahun ke bulan Januari, maka di sini dapat dimunculkan New Year. Sama seperti di sini kita membuat printf New Year. Maka di sini muncullah New Year sebagai kata-kata untuk pergantian tahun. Baik Pak, di sini saya akan membacakan soal yang kedua. Di sini soal yang kedua yaitu Donut Amazing. Uco dan Butet adalah sahabat-sahabat sejati. Bak kepompong dan kupu-kupu, Uco dan Butet sama-sama pecinta donat. Jajanan murah meriah yang cihui di lidah. Sabtu lalu, sebuah toko spesialis menjual donat baru saja buka, yaitu Donut Amazing. Karena donat jualannya enak, toko tersebut selalu ramai dikunjungi pelanggan terutama di sore hari. Karena penasaran dan tak ingin ketinggalan, Uco dan Butet kemudian mengunjungi toko donat tersebut di pagi hari untuk menghindari persaingan. Sesampainya di toko donat, Uco dan Butet seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Hati mereka berbunga-bunga karena melihat berbagai varian donat yang begitu rupa. Dalam melayani pelanggan, Donut Imaging mewajibkan setiap pelanggan untuk mengantri dengan rapi. Pelanggan dilayani satu persatu. Setiap pelanggan hanya diizinkan melakukan satu transaksi dalam satu waktu. Setiap transaksi hanya diperbolehkan paling banyak membeli 3 buah donat varian apapun. Pelanggan dapat membeli kembali dengan mengulang antrian. Untuk melayani satu transaksi, pembelian diperlukan waktu tepat 3 menit. Ucok dan Butet pun mengantri. Karena masih pagi, maka benar saja Ucok dan Butet pelanggan toko. Dalam antrian, Ucok selalu mendahului Butet. Ucok ingin membeli 4 buah donat, sementara Butet ingin membeli 7 buah donat. Dengan menerapkan aturan toko, maka Ucok dan Butet tak cukup mengantri satu kali. Ucok harus mengantri 2 kali, sementara Butet harus mengantri 3 kali. Antrian Ucok yaitu U dan Butet B dapat diilustrasikan sebagai berikut. U, B, U, B, B. Jika dihitung waktu tunggu yang harus dilalui, maka waktu tunggu Ucok adalah 9 menit, sementara Butet memerlukan 15 menit. Dan total waktu tunggu mereka adalah 24 menit.
Tugas Anda adalah mengembangkan sebuah program yang mensimulasi antrian di toko donat tersebut sehingga dapat dihitung waktu tunggu yang diperlukan Ucok dan Butet. Program akan membaca dua buah nilai numerik atau X1 dan X2 dari STD input yang masing-masing mempresentasikan jumlah donat yang ingin dibeli Ucok dan Butet. Jika tidak membeli, maka tidak perlu mengantri. Program kemudian akan menampilkan 3 baris keluaran ke stereo output. Baris pertama adalah lama waktu tunggu Ucok, baris kedua adalah lama waktu tunggu Butet, dan baris ketiga adalah kombinasi lama waktu tunggu keduanya. Sebagai contoh, jika Ucok ingin membeli 4 buah donat dan Butet ingin membeli 5 buah donat, maka program akan menampilkan keluaran sebagai berikut. Yang pertama angka 9, yang kedua 15, dan yang terakhir 24. Baik, Pak, di sini saya akan menjelaskan program untuk tugas yang kedua. Baik, Pak. Yang pertama sekali yaitu kita perlu untuk membuat headernya, yaitu preprocessor include stdio.h. Di sini adalah sebagai header, yaitu untuk sebagai library, di mana di sini adalah pustaka atau menyimpan output dengan inputnya. Maka sebelum kita melakukan program di bahasa C, maka kita pertama sekali untuk melakukan pemanggilan stdio.h ini yang akan menyimpan input dan output yang akan kita masukkan ke dalamnya. Selanjutnya ada in main. In main di sini yaitu sebagai fungsi awal yang kita gunakan pada saat program dijalankan. Nah, di sini kami mendeklarasikan in X1 dan in X2. X1 di sini bertipe data integer dan X2 bertipe integer juga. Mengapa X1 di sini sebagai integer? Karena pada soal sudah diminta bahwa program akan membaca dua buah nilai numerik, yaitu X1, X2 dari S3 input yang masing-masing mempresentasikan jumlah donat yang dibeli Ucok dan Butet. Maka X1 di sini adalah sebagai yang akan menyimpan jumlah donat yang dibeli oleh si Ucok. X2 di sini yaitu untuk menyimpan jumlah donat yang akan dibeli oleh si Butet. Di sini dua-duanya bertipe data, integer atau bilangan bulat. Yang kedua, kami melakukan inputan atau membuat fungsi scanf, yaitu dengan buka kurung, %d, koma, dan X1, dan X2, dan diakhiri oleh semikolon. Di sini kami melakukan inputan %d, yaitu %d di sini yaitu format yang digunakan untuk mengambil atau mengambil inputan yang diberikan oleh pengguna nantinya yang di sini bertipe data integer, yaitu di mana itu milik si X1. Dan X1 dan X2 di sini yaitu sebagai alamat atau tujuan dari si %d ini. %d inilah nantinya yang akan mengambil inputan milik si X1 dan juga si X2 dengan bertipe data integer. Selanjutnya kami mendeklarasikan integer waktu pembelian. Integer waktu pembelian sama dengan 3. Di sini artinya bahwa waktu pembelian yang dilakukan oleh Ucok dan Butet yaitu maksimal 3 menit per orang. Lalu di sini ada integer maksimal pembelian sama dengan 3. Di sini maksimal pembelian yang dapat dilakukan oleh Ucok dan Butet dalam satu transaksi yaitu sebanyak 3 kali pembelian. Sama juga di sini dalam satu transaksi yang maksimal waktu pembeliannya itu yaitu 3 menit. Selanjutnya kami mendeklarasikan integer giliran Ucok dalam bertipe data bilangan bulat dan integer giliran Butet dan integer durasi tunggu Ucok. Sebelumnya Pak, di sini integer giliran Ucok kami melakukan beberapa operasi di sini, yaitu di mana X1 ditambah maksimal pembelian dikurang 1 per maksimal pembelian. Kita misalkan saja, pada soal sudah diminta, sudah dikatakan bahwa si Ucok membeli 4 buah donat.
Maka kita lakukan di sini bahwa X1 adalah tadinya si Ucok, maka jumlah donat yang dibeli Ucok itu adalah X1. Ucok ingin membeli 4 buah donat. X1 sama dengan 4 ditambah maksimal pembelian. Maksimal pembelian adalah 3 dikurang 1 per maksimal pembelian. Atau maksimal pembelian di sini 3. Maka 4 ditambah 3 dikurang 1 yaitu 6 dibagi maksimal pembelian. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka itulah operasi yang digunakan untuk menghitung antrian si Ucok, yaitu 2 kali mengantri. Lalu untuk selanjutnya yaitu giliran si Butet. X2 ini adalah jumlah donat yang dibeli si Butet. Jumlah donat yang dibeli si Butet di sini yaitu 7 buah. Nah, X2 di sini adalah 7 ditambah maksimal pembelian yaitu 3 dikurang 1 per maksimal pembelian yaitu 3. Maka 7 ditambah 3 dikurang 1 sama dengan 9 per 3 yaitu 3. Maka giliran Butet itu sebanyak 3 kali yang ada di pada soal ini. Maka dan selanjutnya itu ada integer. Kami mendeklarasikan integer, durasi tunggu Ucok sama dengan 0, durasi tunggu Butet sama dengan 0, total durasi juga sama dengan 0. Di sini kami melakukan sama dengan 0 itu yaitu sebagai inisiasi. Mengapa ini 0? Karena di sini untuk waktu antrian atau durasi antrian tunggu si Ucok belum dilakukan. Sama juga halnya dengan si antrian si Butet. Itulah mengapa sama dengan 0 karena si antrean itu belum dilakukan oleh mereka berdua. Selanjutnya kami melakukan fungsi kontrol di sini sebagai control structure yaitu loopingan while. Loopingan while sama dengan dalam kurung giliran Ucok lebih dari 0 atau giliran Butet lebih dari 0. Giliran Ucok lebih dari 0. Ini artinya bahwa loopingan ini masih akan tetap berjalan selama lebih dari 0. Jika masih lebih dari 0, maka si giliran Ucok ini maka loopingan giliran Ucok ini akan tetap berjalan. Sama juga dengan giliran Butet lebih dari 0. Di sini giliran Butet akan terus berjalan jika itu masih lebih dari 0. Maka di sini artinya loopingan while giliran Ucok lebih dari 0 atau giliran Butet lebih dari 0. Artinya jika giliran Ucok dan Butet ini masih lebih dari 0, si loopingan masih akan tetap berjalan hingga sama dengan 0. Jika sudah sama dengan 0, maka loopingannya sudah akan berhenti. Selanjutnya di sini ada if. If giliran Ucok lebih dari 0, maka ada di sini total durasi sama dengan waktu pembelian, durasi tunggu Ucok sama dengan total durasi, dan giliran Ucok decrement. Di sini giliran Ucok lebih dari 0. Sama seperti yang saya bilang sebelumnya, giliran Ucok lebih dari 0, maka loopingan itu masih berlanjut jika lebih dari 0. Total durasi sama dengan waktu pembelian. Maka total durasi si Ucok di sini akan sama dengan waktu pembelian si Ucok. Durasi tunggu Ucok juga akan sama dengan total durasi yang dilakukan. Maka ada juga di sini giliran Ucok sama giliran Ucok decrement. Maka di sini akan melakukan pengurangan sebanyak 1 kali untuk giliran Ucok. Sama juga dengan kasus yang sama yaitu if giliran Butet lebih dari 0. Di sini giliran Butet lebih dari 0 akan terus tetap berjalan jika lebih dari 0 dan akan berhenti jika giliran Butet sama dengan 0. Di sini sama juga total durasi sama dengan waktu pembelian, durasi tunggu Butet akan sama dengan total durasi yang dilakukan, dan giliran Butet yaitu ada decrement. Maka di sini Butet akan berkurang, giliran si Butet akan berkurang sebanyak 1 kali karena telah melakukan decrement di sini tadinya, dan diakhiri oleh tanda semikolon. Selanjutnya kami menambahkan untuk fungsi printf yaitu untuk mencetak. Adapun itu yaitu printf buka kurung %d/n %d/n koma durasi tunggu Ucok, koma durasi tunggu Butet, koma durasi tunggu Ucok ditambah durasi tunggu Butet semikolon. Ini adalah %d ini adalah format yang digunakan untuk menampilkan atau mencetak si ini tadi durasi tunggu Ucok, durasi tunggu Butet, dan durasi tunggu Ucok ditambah durasi tunggu Butet ke dalam layar kita nantinya yang bertipe data
integer. Nah, itulah format yang digunakan untuk memanggil atau menampilkan ini tadi, yang mana alamat tujuannya atau tujuannya ini ke dalam layar kita nantinya. Nah, selanjutnya akan ada return null. Return null di sini akan menandakan bahwa program kita sudah berhasil dijalankan atau program telah berakhir. Selanjutnya, Pak, kami akan mencoba menjalankan program yang kami buat dengan inputan sebagai berikut. Sebelumnya kami akan memanggil si compiler terlebih dahulu sebelum melakukan inputan. Nah, di barisan pertama maksud saya di soal diminta si Ucok ingin membeli 4 buah donat. Maka kami akan menginput 4. Dan di barisan yang kedua diminta Butet ingin membeli 5 buah donat. Maka kami akan menginput 5. Nah, akan muncul output yang sedemikian. 9, 12, 21. 9, 15, 21. Nah, di sini Pak ada kesalahan di dalam Astos sudah mengatakan bahwa output yang benar itu untuk inputan 4 dan 5 itu yaitu 9, 12, dan 21. Maka 9, 15, 24 ini tidak sesuai dengan input yang kita masukkan. Dan juga sudah dikatakan sebelumnya selama praktikum bahwa ini untuk inputan yang 4 dan 7. Maka inputan yang benar untuk output yang benar untuk inputan 4 dan 5 yaitu 9, 12, dan juga 21. Maka dengan ini kami menyatakan bahwa output sudah berjalan sesuai dengan soal yang diminta. Baik Pak, selanjutnya kami akan menjelaskan untuk kendala yang kami alami selama tugas praktikum kami. Adapun kendala kami untuk dalam tugas kali ini, yaitu kami kesulitan untuk melakukan ini Pak, for dan juga if-nya itu untuk di tugas yang pertama. Nah, maka di sini kami melakukan if index lebih sama dengan 0 dan i tidak akan sama dengan 0. Maka kami dengan bantuan dari search atau dari sumber online, kami mendapatkan bahwa untuk penyelesaian ataupun if yang digunakan untuk soal kami, yaitu akan menjadi seperti ini. Selanjutnya Pak, untuk di tugas yang kedua, kendala kami yaitu untuk menghitung si operasi apa yang digunakan untuk agar kami bisa mendapatkan output yang seperti ini. Maka kami bertanya kepada asdos kami di dalam kelas bahwa dan juga sudah diklarifikasi bahwa output yang benar untuk soal yang kedua yaitu 9, 12, dan 21. Dengan itu kami telah melakukan operasi yang benar untuk tugas yang kedua dan untuk outputnya juga sudah sama. Baik, sekian hasil presentasi yang telah kami sampaikan. Kami Per15 mengucapkan terima kasih.